nggak pernah numpang hidup sama kekayaan kamu. Aku itu bukan parasit kayak istri kamu. Anda harusnya malu sebagai pengacara. Membela orang yang sudah benar melakukan kejahatan. Kejahatan yang mana, Pak Raja? Mana sih Bapak nyuruh saya tenang? Tapi saya nggak bisa tenang lah. Itu dia pembohong terus dari tadi sama dia. Kamu bukan cuma pembohong, Rani. Tapi kamu juga manipulatif serta licik. Dulu mungkin saya bisa tertipu sama kamu. Karena kamu memanfaatkan kebaikan saya. Tapi sekarang, saya tidak akan termakan sama kata-kata palsu dari kamu dan air mata buaya kamu. Dengar Rani ya, karena kamu papa dan mertua saya sekarang harus dirawat di rumah sakit. Jadi jangan harap saya bisa memberikan kesaksian yang akan meringankan kamu. Justru saya akan menuntut kamu untuk bisa lebih lama mendekam di penjara. Oke, kalau sekarang kamu bilang aku pembohong, manipulatif, manfaatin kamu. Tapi kamu harus inget ya, selama aku pacaran sama kamu, aku sama sekali nggak pernah manfaatin kamu. Aku nggak pernah numpang hidup sama kekayaan kamu. Aku itu bukan parasit kayak istri kamu. Maaf, justru kesaksian Pak Raja memberatkan Bu Rani. Tuduhan Pak Raja terlalu tendensius, tanda bukti dan fakta. Apalagi Saudara Dimas sudah mengakui kalau penculikan Dias adalah inisiatifnya sendiri. Klien saya tidak terlibat. Jadi, klien saya akan segera dibebaskan. Besok saya akan mengurus surat jaminannya, Pak. Sebentar. Surat jaminan Anda berdasarkan apa ya? Saudara Rani dalam kondisi hamil muda, dan ini sangat membahayakan Ibu Rani dan calon bayi yang ada dalam kandungannya. Untuk itu Pak, saya meminta klien saya Ibu Rani itu mendapatkan tahanan luar Pak. Kalau memang pembebasan Ibu Rani tidak bisa disetujui. Nggak mungkin. Anda bohong. Pak Raja, sampai saat ini klien saya tidak terbukti dalam kasus penculikan Dias. Klien saya hanya terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik, Pak. Anda mau melindungi kejahatannya. Anda harusnya malu sebagai pengacara. Membela orang yang sudah benar melakukan kejahatan. Kejahatan yang mana, Pak Raja? Sudah terbukti tidak ada. Klien saya memang terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan mengaku hamil karena Pak Raja. Tapi tidak untuk tindakan kejahatan penculikan. Sekali lagi saya tekankan ke Anda. Saudara Dimas sudah mengakui kalau penculikan Dias adalah inisiatifnya dia sendiri. Karena Dimas ada konflik dengan istri Anda. Sampai di sini Anda paham kan, Pak? Hati-hati dengan tuduhan Anda.
Pokoknya Rani nggak boleh bebas. Kami akan lanjutkan proses penyidikan itu. Tolong bawa Bu Rani kembali ke tahanan. Ayo Mbak Rani, ikutan. Gue pasti bebas. Dias, kamu benar nggak apa-apa? Penculik itu nggak ngapa-ngapain kamu kan? Kamu nggak dilecehin sama mereka kan? Enggak kok Bu. Cuman dia emang takut banget waktu diculik. Dia takut nggak bisa ketemu ibu sama Karsy lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Dia juga jadinya kepikiran sama ibu. Ntar gimana kalau dia minta uang tebusan? Kan ibu nggak ada uang. Pokoknya dia situ-situ stres banget, Bu. Dia takut dia mati kelaparan. Dia takut berhari-hari di situ. Dia nggak mandi. Dia sudah bau banget. Dia nggak ganti baju. Aduh, pokoknya gatal-gatal semua deh, Bu. Allah, maafin ibu ya. Ibu juga waktu itu kok percaya aja kamu bilang kamu lagi liburan. Padahal ibu tuh terus-terus mikirin, kayaknya ini nggak mungkin, ini nggak kamu banget. Yang ada kan kalau kamu mau liburan, pasti kamu tuh ngerengek ibu, ngerayu ibu. Ya Allah, ibu ini ibu macam apa sih? Ya Allah. Enggak, Bu. Enggak kayak gitu. Dia tahu kok, ibu pasti khawatirin dia. Ya, maaf ya Bu, dia sudah nyusahin ibu selama ini. Dia juga baru sadar, selama ini dia nggak bersyukur. Dia semuanya tinggal di sini aja selamanya, Bu, sama ibu. Diomelin tiap hari juga nggak apa-apa deh. Ya Allah, Dias, maafin ibu ya. Ibu itu selalu ngomelin kamu, selalu ngerasa kamu ini susah diatur, selalu ngebantah ibu. Tapi apapun kamu ini tetap anaknya ibu yang selalu bikin ibu kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi dari kantor polisi hasilnya? Ya udah kalau gitu kita bicara di luar ya. Sebentar. Alhamdulillah hubungan Kak Arsy sama Kak Raja udah membaik ya, Bu. Iya, di balik sifat lemah lembutnya Kak Arsy itu ternyata punya mental yang baja. Dia bisa mengobati luka hatinya sendiri. Makanya Kak Arsy itu nggak pernah mendendam dan membenci orang yang menyakitinya. Dias, makanya kamu itu harus tahu, orang yang kuat itu bukan yang selalu menang, tapi dia yang bisa bangun, bangkit dengan tegar setelah dia terjatuh. Kayaknya kalau dia jadi Kak Arsy nggak bakalan kuat deh, Bu. Dia juga tadi cerita sama Mas Iqbal, dia malah ngebelain Kak Raja. Dia jadi takut deh, Bu. Gimana kalau ntar jadi suami, Mas Iqbal itu ternyata sama aja kayak Kak Raja. Atau bahkan kebalikannya lagi. Dari baik, terus jadi jahat. Ih, Kok tiba-tiba jadi suami? Emang kamu pacaran sama Iqbal? Terus mau rencana nikah? enggak, Bu. Maksud, justru itu. Dia nggak bakalan mau pacaran. Apalagi nikahnya jangan amit-amit ya, Bu. Nggak bakalan mau. Modelan Mas Iqbal. Nggak mau, Bu. Ya itu dia maksud dia takut aja. Iya, takut aja, Bu. Kalau sampai tiba-tiba ketemu orang yang dari baik terus kejahat. Maksud kamu? Ya mana tahu Mas Iqbal dari
orang yang baik terus tiba-tiba jadi jahat, pura-pura gitu loh Bu. Udah deh. Udah. Sekarang kamu mau dimasakin apa sama ibu? Kamu pasti lapar kan? Bukannya Ibu baru pulang dari rumah sakit. Ibu udah nggak apa-apa. Ibu ini kan karena banyak pikiran, mikirin kamu terus. Kamu kan nggak pulang-pulang, bikin ibu kangen. Melihat deh dipikirin sama Ibu. Bau nih, bu apaan sih? Masa sih? Iya. Ya menurut Ibu. Ih, baunya nggak enak banget deh anak ibu ini yang cantik. Masa sih? Aduh, Coba cium lagi dong. Udah. Kamu harus mandi. Mandi dulu ya. Aduh, Udah Mama mau baru makan. capek. Udah di sana. Ayo mandi. Iya. Masya Allah, anak-anakan. Ada apa lagi sih? Rani meminta upaya untuk dibebaskan. Dan per besok, mungkin dia akan dibebaskan. Atau minimal, menjadi tahanan kota. Kok bisa? Pengacara membayar uang jaminan. Dan Rani juga punya alibi bahwa saat terjadinya penculikannya Dias, dia sedang berada di Australia. Di sisi lain, Dimas mengaku bahwa dialah otak di balik penculikannya Dias. Selain itu, pengacara bilang bahwa Rani sedang dalam kondisi hamil, sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Jadi itu menjadi bahan bagi pengacaranya agar Rani lebih mudah untuk dibebaskan sementara. Dimas nggak mungkin ngelakuin semuanya itu sendirian. Dimas dan Rani itu kerja sama. Termasuk soal yang dia pergi ke Aussie. Pengacara bilang bahwa Rani sedang dalam kondisi hamil, sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Jadi itu menjadi bahan bagi pengacaranya agar Rani lebih mudah untuk dibebaskan sementara. Dimas nggak mungkin ngelakuin semuanya itu sendirian. Dimas dan Rani itu kerja sama. Termasuk soal yang dia pergi ke Aussie. Saya yakin, Archie. Ada orang lain selain Dimas yang membantu Rani. Siapa lagi? Renata. Udah pasti, karena dia kakaknya. Bukan. Orang itu adalah temannya Renata. Temannya Renata. Apa kita tahu dia? Kamu ingat saat kita melihat mobil Rani, kemudian kita pikir Rani ada di dalam mobil tersebut. Tapi ternyata bukan. Sayang, itu mobilnya Rani bukan ya? Iya, itu nggak salah lagi. Itu Renata. Saya tahu kamu dan adik kamu tukang bohong. Jadi sekarang saya minta suruh wanita itu keluar dari mobil. Tunggu. Rani sekarang keluar kamu. Hai.
Iya, aku ingat. Dan sudah jelas bahwa dialah sosok yang membantu Rani untuk pergi dari mobil saat itu. Dan saya akan mencari dia. Karena dia satu-satunya saksi yang akan membuktikan bahwa Rani berbohong. Bahwa Rani bukan benar-benar berada di Australia, melainkan sedang di sini. Kamu benar. Kita harus cari orang itu sampai ketemu. Itulah yang sedang saya pikirkan, Arsy. Wanginya. Ini ibu bikinin spesial buat kamu. Makasih, Bu. Enak? Mantap. Oh iya, Bu. Dia boleh pinjam HP Ibu nggak? Soalnya kan HP dia rusak, tapi SIM card-nya masih ada. Emang beneran rusak ya? Kok bisa sih? Iya, Bu. Waktu dipenculikan, makanya rusak. Emang kamu mau nelfon siapa sih? Ini kan udah malam. Ibu kepo ya. Pengen tahu. Dia makannya di kamar ya, Bu? Nggak boleh, nanti kamarnya bau makanan. Lagi ntar banyak semut. Nggak makan di sini ya? Boleh lah, mulai ngomel-ngomelnya kan. Dias.